Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa bihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dihormati pertama-tama perkenalkan kami untuk mengucapkan selamat datang di pondok pesantren dan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama akan bersilaturahmi atau kita bersama-sama akan mendengarkan temu tangan bersama para alumni dan juga para asatidz. Oleh karena itu, untuk yang pertama kami persilakan untuk duduk di kursi yang akan disediakan. Kami persilakan kepada wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh alumni Darul Rahman, bapak, ibu, kakek, nenek, ibu-ibu yang menjadi nenek-nenek. Alhamdulillah seluruhnya dari pimpinan-pimpinan pesantren alumni, alhamdulillah bisa hadir di tempat yang barokah ini, pondok pesantren Ittihad Cianjur. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Bapak Kiai Kamal Abdul Ghani, didoakan senantiasa diberikan kesehatan, amin, yang umur dimudahkan rezekinya. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sore ini kita bersilaturahmi kepada seluruh pimpinan, guru-guru, para kiai. Bapak Kiai, saya hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih. Sekali lagi kami rombongan dari alumni Darul Rahman tentu diterima, sekalipun jangka waktu yang kita tentukan sangat pendek. Ketika kita berkumpul di rumah Kiai Jamaludin di pondok pesantren Al-Karimiyah, ada perintah dari Sekjen kita kepada kita bagaimana untuk menghadapi Hari Santri Nasional. Ketika itu ya kita yang kumpul ini bukan orang-orang yang punya pesantren seperti itu. Gimana kalau kita bersilaturahmi pesantren-pesantren alumni, berapa pesantren yang diajukan, ternyata alhamdulillah kita diterima di pesantren Ittihad Cianjur. Lalu saya ke sini berempat dengan Ustaz TK, Ustaz Jazuli dan Hayati. Dari sini meneruskan apa yang hasil dari rapat kita di kediaman Mukarram Kiai Jamaludin, lalu disambut dengan baik, dikasih semua. Saya lihat tempatnya, alhamdulillah. Ini benar-benar kita syukuri, kita merasa diterima dengan begitu penuh hormat. Padahal kita ini seluruhnya adalah murid-murid beliau, semua murid beliau.
beliau ketika mengajar di Darul Rahman. Alhamdulillah kita bersyukur. Ini pakai sekali lagi pakai kembali saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan. Kedatangan kita ini membawa keberkahan untuk pesantren Ittihad. Ya, bukan kita datang ini membawa satu hal yang berbeda, tapi kedatangan kita membawa keberkahan. Ya. Waktu saya datang pertama kali belum sampai sini. Ini datang yang beberapa kali udah sampai sini. Karena saya setiap tahun kemarin. Dari belum jadi pondok aja masih sawah saya udah kesini. Tahun 78 awal 79 saya udah kesini. Ini dapat kiai. Tahun 70-an lah saya udah ngejak sini sama mohon maaf sama mertua dibawa ke sini, saya udah ngejak ini ya. Bawa sini sekarang udah ke sini lagi, belum sampai sana, ke sana belum sampai ke kanan. Sekarang alhamdulillah. Jadi saya kalau dengan Ittihad nggak aneh, nggak asing. Apalagi di sini masih banyak alumni yang mengabdi di pesantren ini. Sekali lagi pakai terima kasih atas penerimaan ini. Ya pastinya mohon maaf pakai ya pakai awali saya mohon maaf udah nggak kuat pemodal, datangnya banyak lagi gitu ya. Udah nggak ngasih modal, datangnya banyak lagi mohon maaf pakai. Guru-guru juga kan panitianya ya, sibuk ini ya mohon maaf ini ya kalau sama Abu Asad mungkin masih ada yang kenal ya, Ustaz Abu Asad masih ada yang kenal ya. Ini udah nggak modal, udah nggak apa, datang ke sini. Alhamdulillah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir mau menyempatkan, mau ikut dalam program-program yang diberikan IGAR kepada kita. Ini Pak Kiai kerjanya tubuhnya IGAR ini kelompok pekerja. Jadi ini kelompok-kelompok pekerja semua, kelompok yang mau capek, kelompok yang mau semuanya, mau capek, mau berkorban, mau apa, ini orang-orangnya Pak Kiai. Apalagi Ustadz Masnun itu, Masya Allah. Kalau kita berangkat, ayo udah nggak ada noraknya itu. Nah, ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni yang datang dari Jakarta, yang datang dari Tangerang, yang datang dari Sukabumi, yang datang dari Bekasi, yang pakai motor, yang ya alhamdulillah mau merasakan, mau melihat perkembangan pesantren yang alumni-alumninya. Saya kira ini Pak Kiai. Ya, sekali lagi saya hanya bisa terima kasih Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan inilah yang bisa kami bawa ke sini. Mudah-mudahan ini semua membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Sobari atas nama perwakilan dari rombongan Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan sambutan atas nama tuan rumah dari Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur. Kami persilakan dengan segala hormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur, Kiai Haji Kamli Abdul Ghani. Al-Waktu Iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi para ibu kiram wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz banyak yang semuanya saya bersyukur satunya, dan ibu-ibunya semuanya.
Pertama kali saya ucapkan marhaban dan selamat atas kehadiran di hari kita. Mudah-mudahan berkah ini. Yang kedua, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ngomong apa sih sebetulnya? Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih sebenarnya. Capek-capek dari Jakarta, dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Sukabumi, datang ke kampung dan ke Jakarta hanya untuk sekedar kangen-kangenan. Kalau ketemu dengan antum-antum semua ini, saya ingat dulu waktu saya di Darul Rahman dulu. Perasaannya tempo dulu saja gitu. Dengan satu bari, ya, dengan usaha tafsir, dulu satu generasi. Kadang-kadang, ya namanya juga di pesantren ya, banyak hal-hal yang tidak bisa dikatakan di sini. Termasuk ibu-ibunya ini semuanya. Ingat dulu saya ibu-ibu terus terang. Kadang-kadang lirik lirik ya, manusiawi kan Bu ya. Manusiawi ya saya, manusiawi. Sama-sama muda dulu gitu. Maka ketika sembari saat TP, saat Juli, saat Hayati kesini, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, mangga gitu. Dengan segala resikonya. Ya ada makanan, makan, nggak ada ya puasa gitu aja. Ya, karena yang namanya korma itu kan bikotrin to'ah kan gitu kan ya, semampunya gitu. Syukur-syukur ada sate kambing, syukur-syukur gitu. Kalau enggak ya sate kedelai lah gitu. Itulah ya, maka saya tidak bisa ngomong apa-apa, hanya mengucapkan terima kasih. Allah yang akan membalas Anda semua atas niatnya. Ya. Makanya Nabi bersabda, ya, yang berdasarkan ala niyatihim. Orang itu dia akan dibangkitkan dalam kuburan tergantung niatnya. Niatnya apa? Ya, mudah-mudahan niatnya baik semua. Kita kangen ya, dulu terus terang saya waktu pertama kali sana itu tahun 84-an saya sudah keluar ya kali. Ya 84 saya itu keluar. Saya masuk ke sana. Saya nikah tahun 90. Najar 6 tahun saya nikah. Banyak pengalaman yang saya alami di Darul Rahman. Walaupun saya bukan alumni, tapi orang anggap saya alumni gitu. Alhamdulillah. Istrinya alumni soalnya. Itu dia alumni itu. Angkatan berapa? 9. Dan saya dengan Pak Yusuf itu dekat enggak, jauh enggak gitu. Artinya apa? Saya dari dulu jaga jarak sama orang itu. Tidak memanfaatkan. Sampai mertua saya jaga jarak ya. Enggak memanfaatkan situasi, saya jaga jarak. Dekat enggak, jauh enggak. Dibilang dekat jauh, atau jauh dekat gitu. Itu kenapa? Kalau terlalu dekat ada apa-apa, wah besar dosanya itu. Makanya jaga jarak. Saya alhamdulillah banyak ilmu dari Darul Rahman yang saya terima, banyak pengalaman. Dengan Pak Supron banyak pengalaman sekali. Dan banyak ilmu pesantren yang dari Supron itu tentang pesantren itu. Ya, beliau sering mengajarkan tentang pesantrenan. Ketika rapat, ketika pengajian, ketika ceramah-ceramah, banyak yang saya terima dari beliau. Makanya beliau walaupun bukan langsung pesantren saya, tapi beliau adalah guru saya, sama dengan antum semua. Beliau adalah guru antum semua.
Karena beliau itu banyak menanamkan disiplin pesantren yang sangat ketat tentang keilmuan, tentang keagamaan, tentang ideologi, sangat ketat sekali. Dan beliau itu orangnya mukhlis. Satu ya, orangnya mukhlis beliau itu. Coba membalik yang seikhlas kayak Syukron itu jarang. Beliau barangkali termasuk alhamdulillah gitu. Dulu zamannya Syekh Al-Jubri, Syekh Al-Jubri, Hasyim Adnan, itu mobil yang mukhlis. Sekelas Hasyim Adnan, coba mobilnya carry gitu kayak itu. Tidak kebayang sekarang itu. Sekelas Habib Syekh Al-Jubri, mobilnya carry, nggak kebayang saja. Nggak kebayang. Klaim nasional mobilnya carry, coba. Sekarang mana ada boleh carry? Nggak ada. Mustahil jinjang. Saya itu betul. Dari situ ya inilah yang juga seorang kiai harus begitu. Sampai Kiai Zaman itu ambil mobil carry itu pakai Supron, jangan ambil. Ke dealer itu pakai Supron. Bukan Kiai Zaman sendiri, sendiri bukan. Ayahnya Sajamal, Saudara Aida, Kiai Zaman orang mukhlis. Habib Syekh mukhlis. Itu dulu ada 3 serangkai. Kiai Supron, Habib Syekh dan Hasyim Adnan. Itulah dari situ barangkali murid-muridnya itu banyak yang sukses, alhamdulillah. Yang di Tangerang, Jakarta, di Bekasi, di Bogor, di Depok, di Cianjur, satu lagi bisa di Sepala, pada berhasil. Yang membalik dari ajengan. Dan itulah keikhlasan beliau. Dulu beliau ketika hal almarhum Abdul Naidi, beliau sering berkata, Kak Fauzi saksinya barangkali bisa tafsir sesuatu. Beliau berkata, dalam seperti ini, diantaranya apa? Atas keikhlasan almarhum Abdul Naidi. Beliau ikhlas kasih wakaf tanah segitiga emas. Ikhlas sehingga tidak apa-apa untuk membangun pesantren. Kalau sekarang diuangkan, wah berapa miliar? 7.000 meter kali sekarang 100 juta per meternya. Berapa M? Hitung sendiri. Itu ikhlas itu. Maka saya yakin muridnya pun pada mukhlis. Amin. Tapi yang saya paling berkesan sekali itu proses saya nikah sama istri saya itu. Ya. Saya nggak bohong saya. Yang ngelamar pakai Supron, saya nggak tahu. Yang ngelamar dan nggak bilang sama saya. Habis ngelamar, kembali saya datang ke rumahnya. Bapaknya alhamdulillah, terima kasih gitu. Ya udah ada gitu. Terus silaturahmi mertua ke rumah Pak Kiai dengan istri saya itu, tahu-tahu langsung diangkatkan. Tafsir tinggal jadi Pak Dopir saksinya itu sama Pak Antum, saksinya ditodong saya. Terus kamu punya nggak mas kawinnya? Wong saling ngajar satu gitu. Jadi kamu punya mas kawin? Yang nggak punya nih ada amplop dari pengajian hari subuh buat mas kawin. Saya buka berapa? 75.000. Bukan 5.000 itu. Itu mas kawin dengan Quran. Saya ingat. Nah beliau kalau di mana-mana cerita itu pasti cerita itu dia. Ini kamali gini. Itu memang hak. Gitu. Kenapa? Saya sama taatan kepada beliau. Gitu. Ya udahlah, kemudian berkahnya gitu. Maka bagaimanapun ya, saya dekat dengan kiai, tapi saya akan mendekat. Tetap jaga jarak gitu. Apalagi ketika saya udah ke Cianjur, saya ada pas di Jakarta,
alhamdulillah masih hubungan baik ya. Memang ada jarang ketemu karena jauh tempatnya gitu. Itu barangkali termasuk dengan alumni. Saya kenal dengan Pak Kiai Sobari, Kiai Tafsir, Kiai Fauzi, Kiai Musfiqamullah yang sekarang di perjalanan ya. Terus Kiai Muslim Mukni ya. Terus banyak lagi kira. Kalau beliau itu saya ada keluar dari saya, tidak keluar itu. Jadi banyak hal yang tidak bisa sampaikan di sini. Orang banyaknya. Makanya saya terima kasih ya, sudah banyaknya. Ya. Adapun diterima enggaknya itu urusan Anda semua gitu. Diterima alhamdulillah, banyak apa-apa gitu. Seadanya ya. Orang bilang seaya-ayana. Tapi orang Cianjur asli itu satu wakil itu barangkali lebih tahu di Cianjur. Kadang-kadang saya apa sih Cianjur khasnya? Jadi apa Cianjur asalnya? Pindang apa pepes apa? Pindang. Kalau pindang, misalnya nanti maghrib makanan pindang. Iya. Dari kemarin saya itu apa yang khas itu ya? Ikan bakar ya. Tadi ikan bakar udah ikan bakar. Pindang nanti kalau pindang tidak itu. Alhamdulillah. Ya saya lah gitu ya. Mudah-mudahan diterima dengan lapang dada. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya dan mohon maaf atas segala kegagalan saya. Mudah-mudahan semua ini atas Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Lagi terima kasih atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur yang telah memberikan sambutan atas nama tuan rumah. Hadirin yang berbahagia, sebelum menginjak kepada acara selanjutnya, kami persilakan kepada seluruh hadirin, khususnya kepada para kiai yang ada di depan untuk menikmati minuman khas Al-Ittihad yang bernama lemon tea. Made in Al-Ittihad, produksi Ibu Nyai Al-Ittihad. Silakan untuk didokumentasikan. Baru lulus ya. Mantap. Masya Allah, luar biasa. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin untuk memberikan pertanyaan kepada para kiai yang ada di depan. Dan untuk pertanyaan sesi pertama kami persilakan kepada dua penanya, satu dari laki-laki dan satu dari perempuan. Silakan untuk menyebutkan namanya dan nama angkatannya. Dari laki-laki atau dari ibu? Silakan namanya dan nama angkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Semoga mohon prestasi kepada kiai, khusus kepada ikhwah yang hadir di Ma'had Al-Ittihad. Kata Allah betul ayat ini. Satu pertanyaan saya buat kiai. Saya alhamdulillah saat di kelas 2 di pondok kita diajar oleh nama saya
Saya berhaki angkatan 8. Kebetulan jadi sesepuh di angkatan 8. Ketua sudah 15 tahun angkatan 8. Tapi nggak ada honornya. Curhat. Pertanyaan saya barangkali singkat, Pak Kiai. Saya tahu latar belakangnya Salafiyah. Dan di pondok kita ada Rahmat mengajar kitab kuning, bukan mengajar di kelas. Tapi subhanallah, Pak Kiai punya pondok modern ini. Itu yang saya bingung. Nah, dari mana Pak Kiai belajar agar kami yang punya pondok modern bisa belajar? Saya apalagi yang akan bangun pondok bisa belajar. Saya baru bisa bangun masjid dengan angka 3,8 miliar. Dan alhamdulillah sudah jadi karena doa banyak ikhwah yang sudah datang. Alhamdulillah banyak ikhwah yang datang ke tempat saya. Alhamdulillah langsung rampung malamnya masjid saya. Segitu baru datang tuh. Sekali datang. Dua kali bisa 2 kali masjid datang. Itu saja Pak Kiai, barangkali pengalaman Pak Kiai sejak mendirikan pondok pesantren modern ini sampai hari ini, insya Allah bangunan yang begitu megah. Mudah-mudahan kami bisa belajar dari Pak Kiai dan mudah-mudahan di akhir hayat kami bisa mewariskan pondok termegah seperti Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bayhaqi. Tadi saya katakan bahwa saya belajar banyak dari Pak Kiai tentang pesantrenan. Dan di antara ilmu Pak Kiai yang saya ambil di sini. Nah, saya backgroundnya Salafiyah. Terus saya ngajar di lama-lama, jadi saya tahu. Sehingga ilmu Pak Kiai saya adopsi di sini. Pak Kiai itu ambisinya sering dirapat menyampaikan bahwa harus ada kolaborasi antara bangsa dan kita. Itu sering ngomong. Hanya kitab saja, bahasa enggak, kurang sempurna. Bahasa aja, kitab enggak, kurang sempurna. Itu Pak Yesus. Maka beliau dari rumah kali menerapkan itu. Contoh dia juga salah. Itulah saya terapkan di sini. Cuma di sini presentasi aja kebetulan bedanya itu. Kalau sistemnya insya Allah tidak beda. Tentu bedanya di sana unggul, di sini nggak unggul, itu aja kita itu. Mudah-mudahan bisa menaiki nanti bukan ke sini, adopsinya ke dalam sana, adopsinya gitu. Itu makanya saya sering katakan pesantren itu banyak sistem. Ada kayak Gontor, Lirboyo, Gombang, dan mana-mana. Drama itu model baru. Itu barangkali yang saya ambil di sini. Dan bagi sebelum juga, ya, beliau orang Gontor, tapi suka kitab. Ya gitu. Sudah diri, makanya itulah kombinasi itu yang harus kita jaga, jangan sampai lepas satu. Itu barangkali. Ya. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Ustadz Bayhaqi. Mungkin ada pertanyaan tidak dari ibu-ibu? Apa cukup dari ibu-ibu? Ibu, Bapak hadirin yang kami hormati, sedikit menambahkan titipan dari para alumni Darul Rahman yang saat ini mengajar di Al-Ittihad. Izinkan kami sedikit menceritakan profil singkat tentang Pondok Pesantren Al-Ittihad. Pondok Pesantren Al-Ittihad berdiri pada tahun 1997 dan resmi berdiri pada tahun 2000. Dan pada saat ini ada 4 satuan pendidikan, yaitu SMP, SMA, dan SMK. Untuk ketiga satuan pendidikan ini ada di bawah naungan Kemendikbud. Dan yang keempat adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ittihad
yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dan pada saat ini tercatat kurang lebih ada sekitar 3.300 tercatat ada sekitar 3.300 santri dan mungkin 3.450 dengan mahasiswa. Dan alhamdulillah 3.500. Oh iya betul, ada 5 satuan pendidikan, mohon maaf. Ada 5 satuan pendidikan dengan SDIT Al-Ittihad yang lokasinya kebetulan tidak ada di Cianjur tetapi di Sukabumi, yang dikelola oleh putri Pak Kiai yang pertama, yaitu Teh Hajah Anissa Amalia gitu. Dan alhamdulillah SDIT ini adalah tahun pertama dengan sistem boarding school, dan alhamdulillah per hari ini di tahun pertama ini sudah mendapatkan 25 santri atau siswa. Alhamdulillah. Dan mungkin diketahui juga oleh para alumni Darul Rahman, alumni Darul Rahman yang saat ini mendedikasikan ilmunya di Al-Ittihad. Ada Bapak Haji Hendri Irawan, ada Bapak Aswad Adwali, dan ada Bapak Haji Teguh Santoso gitu. Mungkin profil singkat Al-Ittihad seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati suasana di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ala kadarnya. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk memberikan informasi terkait kegiatan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz TB. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Kamali Abdul Ghani bersama Ibu Nyai HT Mupliha, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Sukabumi, Kiai Daman Nuri, pimpinan pesantren akademia, Ustaz Ahmad Sobari, guru Pesantren Rahman, Ustaz Tafsir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Barakah Tangerang, para hadirin alumni senior yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama saya hanya ingin menyampaikan agenda pada hari ini dan nanti malam dan juga besok. Di rundown acara sudah saya sebarkan di grup mungkin bahwa tadi perjalanan dari Jakarta sudah tiba di sini, walaupun ada yang cepat ada yang lambat, tapi belum terlambat karena acara intinya tadi malam. Acara inti pertama sudah tadi makan siang, walaupun terlambat datang. Insya Allah setelah ini kita mungkin istirahat sholat maghrib sampai isya. Nanti agenda berikutnya adalah acara macam halaqah atau seminar di ruangan sebelah sudah disediakan. Narasumbernya insya Allah masih dalam perjalanan semua. Jadi sekitar informasi bahwa narasumber ada dari 4 ormas organisasi ke alumni. Ya. Nah, organisasi besarnya adalah IKDAR. Nanti ketua umumnya masih di perjalanan, tadi kena macet lagi makan dulu katanya sate kodir dari Haji Multazam. Beliau nanti akan hadir mewakili ketua umum IKDAR. Yang kedua mungkin nanti dari ketua umum Pormada, karena banyak yang belum kenal di antara 4 ormas ini. Pormada itu forum kerjasama pesantren alumni Darul Rahman, termasuk Al-Ittihad adalah bagian anggota dari Pormada. Di sini banyak Pormada yang hadir ini. Di Kamali, Akademia, Tafsir, tadi Ustaz Sumarja, Ustaz Aceh, banyak tadi kiai-kiai yang saya lihat tadi. Alhamdulillah, artinya semua kita berbaur. Narasumber dari Pormada diwakili oleh ketua umumnya Kiai Mustafa Mukni, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukni yang insya Allah mungkin hampir sama nih, misalnya juga luas-luas ini di Pormada. Kemudian dan alhamdulillah saya juga jadi pengurus Pormada walaupun nggak punya pesantren, tapi masuk di Pormada jadi anak bawang. Kemudian nanti ada narasumber satu lagi dari perwakilan Al-Dara. Tadi kemarin kita siapkan Ustaz Kiai Nurul Yakin Ishak, ya, dan beliau juga masih dalam perjalanan. Yang kemudian juga dari Maidah. Nah, ini yang belum banyak tahu dari Maidah. Ketua umumnya Kiai Muslim Abdullah, juga beliau adalah
anggota Pormada juga. Jadi Maidah itu sebenarnya Majelis Ilmu dan Dakwah Alumni Darul Rahman, masih ada di bawah IKDAR. Semua kita ada di bawah IKDAR, Pormada, Ardara, Maidah, semua ada di bawah IKDAR. Walaupun beliau bukan alumni Darul Rahman, tapi dia udah masuk kategori alumni, karena alumni itu kalau udah tidur 3 hari 4 hari pesantren Darul Rahman itu namanya alumni. Berarti masa nggak dibilang alumni gitu kan? Artinya masih keluarga alumni. Jadi ada kategori alumni dan keluarga alumni, termasuk di Pormada pun itu kita masukkan itu keluarga alumni, termasuk pesantren Al-Ittihad adalah masih keluarga Pormada karena ada bagian dari dalamnya merupakan alumni Darul Rahman, dan semua banyak lagi. Alhamdulillah Pormada sudah 105 pesantren. Nah, besok nanti setelah itu kita olahraga, istirahat, kemudian siap-siap pulang. Nanti sekitar jam 10 yang pakai bis nih, kita jam 10 sudah siap check out dari sini ya. Nanti yang bayar hotelnya kita panitia nanti. tapi udah digratisin sama pimpinan. Alhamdulillah ya, saya sebagai bukan panitia sih, sebagai pimpinan rombongan tadi mengucapkan terima kasih sudah difasilitasi. Susah lah kalau mau diungkapkan berapa banyak kita ya difasilitasi itu, tapi mudah-mudahan Allah yang memberikan balasannya ya, sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kiai, kalau anggota Pormada semua siap semua ya, siap semua. Sebutkan aja pesantren mana, insya Allah kita minta jadi tuan rumah, insya Allah siap. Alhamdulillah. Setelah dari sana nanti dari musyawarah mungkin sholat zuhur ya. Nanti setelah itu baru kita menuju Jakarta. Nanti ada beberapa tempat mungkin kalau mau singgah-singgah silakan. Mau melontar jumroh di situ di tahun dan Cimory boleh. Nah, insya Allah diperkirakan ya maghrib lah sampai Darul Rahman lagi dan kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan Kiai doakan semoga acara-acara yang seperti ini mendapat dukungan dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, walaupun yang datang ini sedikit, tapi ini pentolan-pentolan semua ini. Yang di belakangnya orang semua. Dan ini semua orang besar punya nama semua, Kiai. Jadi jangan kira ini semua punya nama semua nih. Dari kecil udah punya nama. Saya kira itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita agendakan dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sohibul Bair yang sudah memfasilitasi segalanya. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih, tidak bisa memberikan apa-apa karena memang kita tidak ada apa-apa. Karena kalau kita tidak ikut acara ini percuma, tujuan kita memang ada acara ini ya, silaturahmi, halaqah, sekaligus tadi memperingati Maulid Nabi, karena ini tepat kita masih dalam bulan Syawal, bulan kelihatan salah dikit aja, kelihatan nih. Tadi diam aja, salah sedikit, sengaja saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz TP atas informasinya. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara silaturahmi Ikatan Alumni Darul Rahman Jakarta. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Akhirnya saya atas nama pengatur waktu mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri jaya jaya jaya, Allahu Akbar. Selamat Hari Santri, sukses dan barokah, Allahu Akbar. Selamat Hari Santri, santri maju, santri sukses. Selamat Hari Santri dari Malika, mantap.